Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-60 sampai 63. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Yohanes 6 ayat 60 sampai 63. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam khotbah, ada mungkin beberapa hal yang baik kita segarkan tentang pemahaman kita apakah sebetulnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu. Yang pertama, peristiwa kenaikan Yesus adalah rangkaian dari peristiwa penyaliban dan kebangkitannya. Peristiwa kenaikan Yesus adalah rangkaian dari peristiwa penyaliban dan kebangkitannya. Yesus yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi bekerja sama dengan tentara Roma dihidupkan kembali oleh Allah. Yesus yang ditolak, dihina, direndahkan oleh dunia, ditinggikan oleh Allah. Yesus yang disingkirkan oleh dunia, diterima sepenuhnya dalam kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Bahwa kita tidak bisa memisahkan peristiwa kenaikan ini dari peristiwa kebangkitan dan sebelumnya lagi peristiwa penyaliban atau kematian Kristus. Dia yang naik ke sorga, dia yang mendapat mahkota sebagai raja dan kepala, adalah dia yang dihina serendah-rendahnya, dibunuh oleh dunia ini. Yang kedua, peristiwa kenaikan bukanlah perpisahan Yesus dan murid-muridnya. Sebab itu perayaan kenaikan bukan pesta perpisahan, pesta pindah alamat Yesus dari dunia ke sorga. Ketika Yesus di sorga, dia ada di dunia. Ketika Yesus meninggalkan di dunia, dia tetap bersama-sama dengan muridnya sebagaimana janjinya dalam Matius 28. Lantas apa kenaikan? Kenaikan bukan perpindahan alamat. Kenaikan adalah penobatan, pelantikan Yesus sebagai kepala dan raja. Bila kita berkumpul hari ini, kita bukan sekedar mengingat Yesus yang mati dan bangkit itu kemudian pergi, tetapi terutama kita mau merayakan Yesus dilantik sebagai kepala, sebagai raja di sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang ketiga, sebab itu peristiwa kenaikan Yesus bukanlah kabar duka cita. Kenaikan Yesus bukanlah kabar duka cita, kabar sedih, namun sebaliknya kabar sukacita
kabar baik Injil. Sebab dia yang direndahkan oleh dunia telah ditinggikan oleh Sang Raja. Dan kita semua yang satu ketika merasa direndahkan, boleh berharap kita juga akan ditinggikan oleh Allah pada satu ketika. Yesus dinobatkan menjadi Raja, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagaimana pengakuan iman rasuli kita yang saban minggu kita ucapkan, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah pemegang segala kuasa, kerajaan dan kemuliaan. Yang keempat, peristiwa kenaikan itu itu mengajak kita beriman kepada Kristus yang mati tersalib, yang bangkit dan yang naik ke sorga itu. Sebab dialah Tuhan, dialah Hakim Agung, dialah penyelamat kita. Dan dia berjanji, dia akan datang kembali menggenapkan, menyempurnakan semua karya keselamatan yang telah dikerjakannya. Amang inang, dengan 4 pemahaman itulah kita hendak menghayati khotbah kenaikan hari ini. Pertama, Yesus yang mati tersalib, yang bangkit dan naik ke sorga itu menghendaki kita agar kita murid-muridnya selalu bersatu, selalu dekat, selalu melekat dengan dirinya. Yesus yang mati tersalib, yang bangkit, yang naik ke sorga itu menghendaki agar kita murid-muridnya selalu dekat, selalu melekat, selalu bersatu dengan dirinya. Bagaimana caranya? Baptisan yang kita terima telah mempersatukan kita dengan Kristus yang mati dan bangkit itu. Melalui baptisan yang kita terima, kita telah dikubur bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Roma 6 ayat 4 dan 5, Kolose 2 ayat 12. Perjamuan kudus yang kita terima adalah tindakan Allah mempersatukan kita dengan Kristus yang mati dan tersalib itu. Saban-saban kali kita maju ke altar menerima roti dan anggur perjamuan, kita menerima tubuh dan darah Kristus itu sendiri, mempersatukan kita dengan Dia yang mati dan bangkit itu. Saban-saban kali kita berdoa dan membaca Alkitab kita hidup dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Sebagaimana yang Dia sabdakan dalam Yohanes 15, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Yesus mau kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita, dan itu terjadi ketika kita selalu hidup dalam doa dan pembacaan firman-Nya. Sebagaimana dikatakannya dalam Galatia 2 ayat 20, aku hidup, kata Paulus, namun bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana lagi caranya supaya kita selalu dekat, lekat, bersatu dengan Kristus yang mati tersalib, yang bangkit, yang naik ke sorga itu? Dengan mempersatukan diri kita dalam kasih-Nya. Sebab ketika kita mengasihi, kita bersatu dengan Kristus yang adalah kasih itu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya tadi, Yohanes 6, banyak murid Yesus tidak menyukai khotbah Yesus itu. Menurut mereka khotbah Yesus tentang persatuan dirinya dengan murid-muridnya itu terlalu keras, terlalu memusingkan. Mungkin mereka ingin perkataan yang ringan-ringan saja, yang rileks-rileks saja, yang menghibur saja. Mungkin mereka hanya menginginkan mujizat-mujizat saja, berkat-berkat saja, tapi bukan hubungan yang mendalam, yang melekat, yang bersatu dengan Yesus.
Sebab itu bila kita baca ayat sebelumnya, banyak murid yang kemudian mengundurkan diri ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak bisa bersama-sama dengan aku. Barang siapa yang tidak mau bersatu dengan Kristus, hidup dalam Kristus dan membiarkan Kristus hidup dalam dirinya, dia tidak bisa menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan, Yesus yang kita rayakan kematian, kebangkitan, dan kenaikannya itu menginginkan kita bersatu dengan dirinya. Bukan cuma sekedar mendapatkan berkatnya, bukan cuma sekedar mendapatkan ketenangan, kesenangan, keamanan hidup kita. Dia mau di mana kita berada, dia ada di sana. Dia mau di mana Kristus berada, kita juga ada di sana. Sebab itu, dia meminta kita supaya selalu satu dengan dia, seperti pokok dan carangnya itu. Yang kedua, Yesus yang mati tersalib, yang bangkit dan naik ke sorga itu menghendaki agar kita benar-benar percaya, agar kita benar-benar percaya dan mengalami kuasa kebangkitan dan kenaikannya itu. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus yang kita rayakan 40 hari yang lalu adalah pernyataan, demonstrasi kuasa Allah yang paling hebat. Dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Allah mendemonstrasikan, menunjukkan, memproklamasikan kepada seluruh dunia, dialah yang pemegang kuasa. Dialah yang empunya segala kuasa dan lebih kuat daripada maut atau kematian. Kenaikan Yesus juga adalah demonstrasi atau pernyataan Allah menunjukkan dialah yang empunya kerajaan. Dialah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia menjadikan Yesus yang tersalib, Yesus yang direndahkan itu menjadi raja, duduk di sebelah kanannya memerintah langit dan dunia. Sebab itu saudara-saudara, perayaan kenaikan Yesus adalah perayaan pelantikan dia sebagai raja, sekaligus peneguhan iman kita. Bila kita baca dalam Lukas 24 ayat 51, apa respon murid-murid ketika Yesus naik ke sorga? Mereka sujud menyembah kepadanya. Rupanya peristiwa kenaikan itu adalah peristiwa penampakan kemuliaan Allah. Yesus masuk dalam kemuliaan Allah, dan satu-satunya yang bisa dilakukan para murid adalah menyembah, sujud kepadanya. Sebab dialah Tuhan, dialah Sang Raja itu. Dalam Markus 16 ayat 19 dikatakan, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan artinya ikut memerintah. Sebab itu saudara-saudara, bila hari Kamis ini kita berkumpul di sini, kita bukan hanya mau sekedar mengenangkan Yesus pernah naik ke sorga 2000 tahun yang silam, tetapi terutama mendorong kita untuk percaya kepada kuasa Allah. Kalau kita berhimpun hari ini, kita mau mengatakan kepada diri kita, kita mau meneguhkan hati kita untuk percaya dan mengalami kuasa Allah. Itulah yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana kalau kau melihat anak manusia naik ke tempat dia sebelumnya berada? Yesus mau kita mengalami, kita menyaksikan kebesaran, kekuatan dan kemuliaan Allah itu. Supaya apa? Supaya kita tidak putus asa. Supaya kita tidak putus asa di dalam pergumulan dan penderitaan kita. Supaya kita bertahan di dalam iman kita sekalipun menghadapi pencobaan.
supaya kita bertahan dalam iman kita sekalipun kita mengalami kesakitan, supaya kita bertahan di tengah kenyataan kehidupan, sebab kita percaya dan mengalami kuasa kebangkitan dan kuasa kenaikan Kristus itu. Yang ketiga dan terakhir, Yesus yang mati tersalib, yang bangkit dan naik ke sorga itu menghendaki kita agar kita bertekun memikul salib kita di dunia ini. Itulah yang kita baca dalam epistel dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai selanjutnya tadi. Saudara-saudara, Yesus naik ke sorga. Dia masuk ke dalam kemuliaan Allah. Namun kita murid-muridnya masih tinggal di dunia. Masih tinggal dalam kenyataan kehidupan kita. Dalam Yohanes 17 ayat 15, dalam doa syafaatnya, Yesus berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau memanggil mereka dari dunia, tapi aku minta supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat." Yesus tidak meminta supaya Allah cepat-cepat mencabut kita dari dunia, dari pergumulan, dari kenyataan hidup kita. Tapi Dia minta supaya Allah melindungi kita selama kita di dunia ini. Sebab itu perayaan kenaikan bukan alasan untuk melarikan diri dari dunia, dari pergumulan, dari kenyataan kehidupan. Saudara-saudara, masih dalam doa syafaat itu Yesus berkata, mereka masih ada dalam dunia, peliharalah mereka dalam namamu. Siapa yang disebut mereka? Kita murid-muridnya. Ada yang menarik, ketika Yesus naik ke sorga dalam Kisah Rasul ayat 1 sampai 11, para murid yang menyaksikan peristiwa luar biasa itu kemudian terkagum-kagum dan termangu-mangu, lantas terus-menerus melihat ke langit. Tiba-tiba muncullah malaikat dan suara yang berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Galilea, kenapa kamu terus-menerus berdiri menghadap ke langit?" Saudara-saudara, artinya apa? Murid-murid itu dipaksa kembali ke bumi, dipaksa kembali masuk ke dalam dunia, dipaksa kembali masuk ke dalam kenyataan hidupnya. Namun ada bedanya. Sekarang kita masuk ke dalam kenyataan hidup, ke dalam dunia dengan satu kepastian. Tuhan sudah menang. Tuhan sudah dilantik menjadi kepala dan raja. Dan kita juga pasti akan dimenangkannya. Bila amang inang perhatikan, itulah tadi yang disampaikan dalam votum introitus. Sabda Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 21, barang siapa yang menang, barang siapa yang menang dalam imannya, melawan pergumulan, melawan penyakit, melawan kesakitan, melawan masalah, dia akan bersama-sama kududukan di atas takhtaku. Luar biasa. Bukan hanya Kristus yang mau didudukkan Allah di atas takhtanya, tetapi juga kita, orang-orang yang beriman, yang menang dalam pergumulan, dalam penderitaan, kesusahan, kemiskinan, dan kesakitan kita. Amin. Ya Kristus, Tuhan kami, Kau yang mati tersalib, menebus dosa-dosa kami. Kau yang telah dibangkitkan Allah, mengalahkan maut. Kau yang naik ke sorga, dilantik menjadi raja dan kepala, penguasa, Tuhan semesta alam. Lihat, kasihanilah kami. Lihatlah kami umat-Mu, kami beriman kepadamu, kami mau menjadi murid-murid-Mu.
Engkau telah menang. Menangkanlah juga kami dalam pergumulan-pergumulan kami. Ketika kami direndahkan, ingatkanlah kami, Kristus Tuhan kami pernah direndahkan serendah-rendahnya, namun Allah telah meninggikan Dia setinggi-tingginya. Biarlah itu menjadi penghiburan bagi kami. Ketika kami ditolak, ingatkanlah kami, Kristus Tuhan kami pernah ditolak, namun telah diterima oleh Allah dalam seluruh kemuliaannya. Biarlah itu menjadi penghiburan bagi kami. Ya Allah, ya Kristus Tuhan kami, peliharalah iman kami selama kami di dunia ini. Izinkanlah kami untuk mengalami dan menyaksikan kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan dan kenaikan-Mu itu. Biarlah itu yang kami jadikan sebagai modal, pegangan, senjata, dan kekuatan kami bertahan di dunia ini. Berkati kami bersama keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati persekutuan kami gereja-Mu di sini. Semua doa dan harapan, kerinduan dan cita-cita kami serahkan hanya dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.